وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu kitab dengan judul Amalan-Amalan Haji karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia sudah meninggal. Dia adalah ulama Saudi pada masanya. Sudah meninggal, karyanya banyak dan juga diterjemahkan banyak di Indonesia. Dari mulai TV seperti yang ada di hadapan kita sampai tebal-tebal juga banyak. Dan selalu saya ulang-ulang bahwasanya adalah sebuah kebanggaan jika kita bisa mempelajari, membaca, mengkaji karya-karya ulama, karena pada karya ulama itu ada kehati-hatian, ya. Sehingga kita tidak asal-asalan dalam beragama. Qanibitin azan ya Allah wa langsung saja kita masuk ke isinya, dan ini juga langsung ke the point, jadi nggak apa namanya, nggak ada pendahuluan ya, bahkan amalul hajj sebelum hari divisi. Kegiatan hari pertama, jadi puncak haji itu atau haji itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau kemarin-kemarin yang kita bahas itu kan 1 sampai 10, kemudian kita sempat mengkhususkan pembahasan ke-9 yaitu Arafah. Kemudian kita sudah bahas juga yang ke-10 yaitu Kurban. Nah ini ketika haji mundur lagi kita ke-8, hari yang ke-8 Dzulhijjah. Jadi jamaah haji itu berangkatnya jauh-jauh hari itu karena memang bukan karena ibadah hajinya dari jauh-jauh hari, enggak, tapi lebih kepada untuk noto itu loh, noto tempat gitu. Dan mereka juga melakukan yang lain gitu kan, seperti umroh dulu gitu kan, atau mungkin ibadah yang lain, atau mungkin urusan-urusan yang lain. Menata jutaan orang kan bukan perkara yang mudah. Makanya kalau di kasus Indonesia, jamaah haji itu rata-rata umumnya itu ke sana itu total kira-kira sekitar 40 hari. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu cucuk gitu, cucuk, karena kalau sebentar yo kurang, menurut saya ya kurang nikmat gitu. Karena kalau sebentar tuh kesempatan ibadah itu kurang. Tapi inti dari hajinya itu ya nggak terus 40 hari, ternyata dimulai dari tanggal 8-nya. Yang pertama adalah ikhram untuk haji bagi orang yang bertempat tinggal di kota Mekah dan sekitarnya dari tempat tinggalnya. Jadi kalau kalian masih ingat, ketika seseorang itu mau melakukan ibadah umrah atau haji, dia harus ikhram. Ikhram itu pakai pakaian ikhram. Orang yang pakai pakaian ikhram namanya muhrim, bukan mahram, muhrim. Nah, ikhram ini dimulai dari tempat tertentu yang, nah, dalam konteks orang-orang yang tempat tinggal di Mekah dan sekitarnya, maka dia pakai ikhram dari tempat tinggalnya. Jadi enggak gitu, karena memang rumahnya di situ, dari rumahnya. Yaitu diawali dengan mandi besar, urutan di junub, ya kalian sudah pada balik tuh harusnya tahu mandi junub itu mandi dengan membasahi seluruh anggota badan dari atas sampai bawah, itu yang paling simpelnya. Tapi kalau kemudian pakai tata cara, maka diawali dengan cuci tangan, wudhu, kemudian mengguyur bagian kanan, bagian kiri, kemudian atas, baru terakhir dengan mencuci kaki. Nah, tapi ala kulli hal, gitu, kalau kurang rujukan, gitu, sampai dari atas sampai bawah semua basah. Mobil khusus kalau kita sekarang malah nganggo sabun, terus diguncuki meneng, sabun diguncuki meneng, gitu kan. Maka itu insya Allah sudah mencukupi. Selama niatnya mandi besar. Tapi kalau nggak niat mandi besar ya nggak dihitung mandi besar. Makanya hati-hati ya. Hati-hati itu tuh, kalau kamu kondisi junub yuk, kamu mandi itu niatnya tuh jangan cuma niat mandi. Niat mandi nanti takutnya tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai mandi junub, sehingga hadas besarmu nggak terangkat. Itu nggak masalah lagi. Kemudian di sini malah disebutkan memakai minyak wangi dan memakai pakaian ihram. Ya, yang saya tahu malah nggak boleh gitu. Tapi ini sih malah memakai minyak wangi. Wallahu alam, kita nggak baca kitab besarnya, tapi ini terjemahannya malah memakai minyak wangi. Dan memakai pakaian ihram selain mengucapkan labbaika hajjan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Di sini ada labbaika hajjan. Depannya ini labbaika hajjan. Ya Allah, apa ini panggilanmu untuk haji.
Jadi kata bahasa Arabnya cuma dua kata, labbaika hajjan, tapi terjemahan bahasa Indonesianya berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah bahasa ya. Yang pentingnya kamu mengerti. Labbaika hajjan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk haji. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika la labbaik. Tiada sekutu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagi. Labbaika, ya Allah, la syarika laka, tidak ada yang menyekutuimu, tidak ada yang setara denganmu, tidak ada yang menyertaimu dalam semua kekuasaanmu, dalam semua keagunganmu. Labbaik, gitu. Kami memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sungguhnya semua pujian, wa ni'mata, dan semua nikmat. Laka, wal mulk, dan kerajaan juga milikmu. La syarikalah, gak ada sekutu bagimu. Ya. Ini perlu kamu hafalkan. Karena lafaz ini akan dipakai oleh setiap muslim dengan kesan. Kemudian, sedangkan orang yang datang dari ke Mekah pada hari ini, dan ia datang dari arah mikot-mikot tertentu, ia tidak boleh melewati mikot tersebut kecuali dia harus berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau yang saya tahu nih, kalau dari arah Indonesia itu mikotnya di Yalamlam. Cuman Yalamlam tuh kalau dilewati dari Indonesia itu misal sekarang kayak pesawat itu ya tahunnya di atas pesawat. Jadi pesawatnya itu bisa ngabarin gitu. Nah, ada juga yang kemudian itu kalau tujuannya langsung Mekah ya. Makanya kadang itu kan susah pesawatnya kadang lebih rasoni TNI yang dua pesawat gitu. Maka paling aman kalau menuju Mekah itu lewat Madinah. Nah, kalau Madinah ya nggak pakai mikot dulu. Baru dari Madinah ke apa namanya ke Mekah, nah itu bermikot di daerah kok saya jadi lupa ya. Ada lupa saya namanya. Di situ nanti masjidnya memang khusus, bahkan kamar mandinya banyak. Jadi memang disediakan untuk orang-orang yang mau apa namanya mau berihram. Mereka ganti pakaian ihram di situ, masjid itu kamar mandinya banyak. Saya jadi lupa sih namanya apa. Dan niatnya niat haji. Kemudian yang kedua, pergi ke Mina dan tinggal di sana sampai terbit matahari pada tanggal 9 Juli. Di tanggal 8 ihram terus jalan ke Mina. Nah, tinggal di sana. Tinggal di sana itu bahasa ininya mabit. Jadi dulu waktu saya kecil itu kalau dengar mabit itu artinya yo konteksnya haji. Terus sekarang anak-anak SD, anak-anak TK bahkan ada acara umi apa mabit. Ya maksudnya tinggal menetap. Tinggal di sana sampai terbit matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti hari Arafah. Kegiatan di Mina adalah melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya pada tanggal 8 dan subuh pada tanggal 9. Ya, setiap sholat dilaksanakan pada waktunya dan untuk sholat yang jumlahnya rakaat 4 diringkas kosor menjadi 2 rakaat. Jadi tidak dijamak. Duhur, asar, maghrib, isya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2. Nah, tanggal 8 dan subuh pada tanggal 9. Kemudian habis subuh baru kemudian jalan. Sampai subuh tanggal 98 di Mina, 9 pagi OTW ke subuh. Nah, kemudian hari keduanya yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari keduanya tanggal 9 Dzulhijjah, yang pertama yaitu setelah terbit matahari. Kan tadi subuhnya tanggal 8 masih di Mina kan. Nah, setelah terbit matahari maka pergi ke Arafah. Di sana melakukan sholat zuhur, asar dengan qashar. Jadi habis subuh sampai tunggu terbit matahari berarti syuruk, jalan tuh ke Arafah.
Nah, sampai Arafah, gitu. Misal belum masuk waktu duhur ya tunggu duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, ya berarti langsung sholat duhur dan asar, qashar dan jamak takdim. Itu kalau nyampe sana waktu duhur. Kalau sampai sana waktu asar ya mau nggak mau, gitu. Jamak takhir. Jika sampai apa sebelum matahari tergelincir dan kondisi mungkin maka boleh singgah dulu di Masjid Namiroh. Jadi kalau mau lewat Masjid Namiroh, mau mampir itu boleh. Kalau sholat di situ boleh. Maka setelah sholat berfokus, berzikir dan berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sampai matahari terbenam. Ini yang paling susah. Jadi menghadap kiblat, angkat kedua tangan, berdoa. Ini paling susah. Karena umumnya orang semangat di anggaplah setengah jam pertama. Habis itu blank. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulang-ulang nanti ping 30 itu baru kuwi blank. Mau doa apa lagi? Wes, akhirnya nyandak HP, WA-an, nonton YouTube, nonton reel, rugi. Dan jauh-jauh ke sana ngantri puluhan tahun, ada di tempat yang paling mustajab di muka bumi, di saat yang paling mustajab di sepanjang tahun, sepanjang umur, gitu kan. Tapi justru main HP, main game. Kan. Saya lihat di Instagram itu ada yang malah main game di depan Ka'bah, luar biasa. Luar biasa jahilnya ini. Rugi, benar-benar rugi. Ya Allah. Ada jutaan orang mimpi untuk duduk di situ, dia yang dikasih kesempatan di situ malah menyia-nyiakan. Makanya saran saya buat kalian yang misal orang tuanya, pamannya, keluarganya, atau kamu sendiri ke sana, maka dari Indonesia bawa buku doa-doa yang paling tebel perlu. Jadi begitu sampai sana, baca itu dari awal sampai akhir. Kalaupun masih ada waktu, baleni lagi. Karena ini dilakukan sejak masuk duhur, tergelincir matahari itu kan duhur ya. Jadi tengah matahari tengah, kemudian tergelincir itu masuk duhur. Nah, kemudian sampai matahari terbenam. Berarti masuk waktu maghrib. Dan sholatnya aja, kamu disuruh jamak kosor. Terus dijamak di kosor. Berarti kan ada hal penting banget, yaitu apa? Doa. Padahal jamak kosor ini, itu ya, itu untuk orang-orang yang safar. Ya benar kamu safar dari Indonesia ke sana. Cuman dalam konteks kamu di sana, pas waktu wukuf, itu kan kamu sedang duduk. Artinya kalau misal kamu sholat 4-4, jadi ya bisa. Gitu. Tapi karena ada yang lebih penting yaitu berdoa, ya, maka diminta untuk tidak melakukan yang lain gitu loh. Oh sholat aja di kosor gitu loh, di jamak, mosok malah main HP. Ya maka saran saya buat kalian yang kemudian punya keluarga ke sana atau kalian sendiri yang ke sana, maka fokus HP ditinggal. Kalaupun mau bawa matikan, gitu. Ya HP atau hal-hal yang nggak penting itu nggak usah dibawa. Apalagi bawa rokok-rokokan, waduh luar biasa. Ya Allah. Ya, jadi benar-benar ini saya nasihatkan jangan sampai menyia-nyiakan waktu dan kesempatan di sana. Kemudian yang ketiga, setelah matahari terbenam. Nah, berarti kan udah tanggal 9 terbenam tuh berarti kan masuk maghrib tuh. Jalan ke Musdalifah. Jadi Mina, Arafah, Musdalifah, 8 Mina, itu sampai subuh tanggal 9, kemudian terbit matahari jalan ke Arafah, nah sampai terbenam matahari, nah setelah terbenam matahari, maghrib, jalan ke Musdalifah. Di sana sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat, jamak lagi. Lalu menginap di sana, mabit di sana hingga terbit fajar. Jadi terbit fajar berarti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, setelah terbit fajar melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan zikir dan berdoa sampai keadaan waktu yang sangat terang sebelum matahari terbit. Waktu syuruk. Sebelum matahari terbit, pergi lagi ke Mina. Jadi dari Mina tanggal 8 sampai 9 pagi, 9 pada subuh. Habis itu jalan ke Arafah tanggal 9 sampai menjelang maghrib atau maghrib. Itu udah masuk waktu maghrib, jalan ke Musdalifah, sholat maghrib sama isya di sana. Habis itu sampai fajar tinggal di situ, ya, zikir, mau Quran segala macam gunakan untuk ibadah semuanya. Kemudian lanjut ke
apa namanya, setelah terbit fajar jalan lagi ke Mina, balik lagi ke Mina. Itu kegiatan kok hari itu, iya hari kedua ya, 9 ya. Jadi ini udah masuk 10 ini. Di sini udah Mina ini udah tanggal 10. Hari ketiga yaitu hari yang ke-10-nya, ya setelah sampai Mina menuju ke Jumratul Aqobah. Ya, sudah disiapkan di sana namanya Jumratul Aqobah. Di sana melontar batu kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut dan diiringi takbir pada setiap lemparan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kesalahan jamaah haji di Indonesia memahami nek nyempar jumrah akobah ini lempar setan. Jadi dia melihat atau merasa yang dilempar adalah setan. Harusnya kerikilnya kecil, dia nggak mantep. Bahkan dia nyari batu yang gede, bahkan sebagian pakai sendal. Itu nggak benar. Ya. Nah, apakah nggak benar ini menyebabkan amalnya jadi batal apa enggak? Oh, alam saya nggak tahu. Jelas sesuatu amal itu kalau jauh dari sunnah itu paling tidak minimal pahalanya berkurang. Ya, maka hati-hati. Jadi kalaupun memang misal ya sejarah atau asal muasal dari ibadah Jumratul Aqobah itu karena apa, melempar setan misal gitu zaman dulu, tapi bukan berarti sekarang itu ya melempar setan gitu ya. Itu bagian dari ritual saja yang kemudian nggak usah membayangkan itu adalah setan. Artinya kalau perintahnya kecil kecil ya nggak usah pengen gede. Sama kayak kurban zaman dulu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya gitu. Terus kita pengen ikuti sunnah Nabi Ibrahim menyembelih anak, ya nggak benar juga gitu. Karena syariatnya udah ganti, yaitu apa, menyembelih kambing, menyembelih sapi, binatang mimbahi matilan am. Yang kedua, menyembelih korban jika mempunyai hewan kurban. Nah, jika mempunyai di sini ada dua kondisi. Orangnya bisa nyari sendiri di pasar, kemudian disembelih. Tapi nyembelihnya juga nggak bisa sembarangan. Ada tempatnya khusus. Nah, maka sebagian orang-orang haji itu memilih membayar, mewakilkan. Ini juga boleh. Nah, cuman ada sebagian orang yang nakal itu memanfaatkan kesempatan itu, ya, ngambil duitnya tapi nggak diberikan hewannya. Maka pentingnya seorang jamaah melalui kelompoknya, kelompok dalam artian kelompok regunya, itu kemudian memastikan duitnya itu benar-benar diberikan kambing dan sembelih. Walaupun nggak menyembelih, artinya walaupun nggak melakukan sendiri penyembelihan itu. Kan kalau kita apa namanya belajar kemarin, yang utama itu hewan kurban kita sembelih, kita sendiri menyembelih itu loh. Tapi kalaupun kita mau nitip, nggak apa-apa. Tapi dalam proses nitip itu kalau usaha tahu benar kalau kurban kita itu disembelih. Yang ketiga, menggundul atau memendekkan rambut secara merata. Kemudian bertahalul untuk yang pertama. Nah, jadi kalau menggundul ya habis, kalau memendekkan rambut ya potong pendek, tapi semuanya. Nah, ini konteksnya kalau yang laki-laki. Nah, kadang laki-laki ikuti perempuan, potong sedikit ujungnya tok, itu juga kurang tepat. Jadi kalau mau pendekin aja nggak digundul ya, berarti potong semuanya. Kemudian bertahalul untuk yang pertama. Setelah itu boleh pakai pakaian biasa dan minyak wangi. Nah ini baru boleh minyak wangi. Kayak tadi di depan kok langsung minyak wangi, saya bingung. Penasaran bahasa Arabnya apa di kitabnya. Ya, biasanya orang yang kemudian berikhram itu nggak boleh pakai minyak wangi ya. Dan dihalalkan baginya seluruh larangan ikhram selain berhubungan suami istri. Larangan ikhram apa pakai minyak wangi itu kan dilarang. Terus pakai pakaian-pakaian berjahit ini khusus laki-laki ya. Pakai celana dalam itu ya dilarang. Misal kamu pakai pakaian ikhram, tiba-tiba ikhrammu coplok, ternyata kamu pakai celana kolor atau celana dalam itu nggak nggak apa namanya, nggak benar ikhramnya, harus bayar dam gitu. Nah, selain hubungan suami istri, gitu. Jadi boleh pakai kaos lagi boleh, pakai baju lagi boleh. Kemudian pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini berarti masih pakai pakaian ikhram, maaf. Pakaian ikhram. Pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Oh ya, saran saya ketika tadi melakukan yang hari pertama, yaitu tanggal 8, kemudian tanggal 9, tanggal 10, ini selama proses kalau bisa bawa pakaian ikhram itu jangan cuma satu, dua, atau tiga. Karena beberapa kasus yang saya dengar itu
ada aja gitu loh, ada orang-orang yang kemudian apa ya istilahnya, bahasa Jawa nih yo kepuyuh-puyuh gitu. Kepuyuh-puyuh gitu. Pokoknya pengen buang air kecil tapi nggak ketemu tempatnya gitu. Akhirnya tembus gitu. Dan kalau nyuci ya mungkin kelamaan gitu. Kalaupun bisa ya kan butuh, tetap butuh ganti kan, karena dia ihram ya gantinya pakai ihram kan. Nah maka kalau kita bawanya itu nggak cuma satu dua atau tiga. Ya, teknisnya gimana ya dipikirkan ya, berarti kan untuk sana berarti untuk tas buat enteng, entah ransel entah apa gitu. Resek gitu. Ya, karena beberapa kasus yang saya dengar tuh sampai kayak gitu ya, sampai nah, ada juga yang bukan dia yang mengeluarkan najis orang lain tapi dia yang kena, itu harus dibersihkan juga. Mau enak di sana itu kalaupun kamu nyuci, kamu jemur 5 menit 10 menit itu kering karena panas. Jadi kalau buat jemur seharian malah rusak gitu. Ya, kemudian setelah itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Tawaf ifadah itu rangkaiannya tawaf haji, mutar 7 kali, sa'i antara Safa dan Marwah, bolak-balik 7 kali. Jika haji yang dipilih adalah haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Nah, begitu pula juga selain haji tamattu, jika saat tawaf kudum belum melaksanakan sa'i. Jadi waktu tawaf yang pertama, waktu apa namanya kedatangan itu belum melaksanakan sa'i. Nah, dengan demikian dia telah bertahalul untuk yang kedua kalinya dan dihalalkan baginya melaksanakan seluruh larangan ihram termasuk umrah. Jadi tahalul yang pertama itu karena dia sudah menyelesaikan ritual Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, masuk Mekah kemudian melakukan lagi tawaf ifadah yaitu rangkaian sa'i, tawaf 7 kali kemudian sa'i, Safa Marwah. Nah, baru kemudian tahalul lagi yang kedua di kotaknya. Nah, setelah itu kembali lagi ke Mina dan menginap di sana pada malam yang ke-11. Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah, Mina lagi. Nah, sampai sana melontar ketiga jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dan tadi kan cuma jumroh akobah. Ini jumrohnya 3 kali. Masing-masing dilempar dengan menggunakan 7 kerikil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir. Kecil aja, nggak usah gede-gede. Melontar jumrah ini harus dilakukan setelah matahari tergelincir, tidak boleh dilakukan sebelumnya. Jadi ada sebagian orang yang menyiasati biar nggak uyuk-uyukan, mereka lempar jumrohnya sebelum matahari tergelincir. Ini perkara yang kemudian dijelaskan oleh para ulama ini bisa menyebabkan amal ibadahnya kurang sempurna. Maka ya benar memang sebelum matahari tergelincir pasti sepi. Tapi yang namanya ibadah haji itu memang asadul ibadah, gitu. Termasuk ibadah yang paling berat gitu. Karena ya orang akan berkumpul di satu titik yang sama pada waktu yang sama. Ya itulah nilai nilai ketakwaan, nilai perjuangannya. Jangan sampai kemudian malah gaya rumus dewi gitu. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin tidak boleh dilakukan sebelum itu dan berhenti sejenak untuk berdoa setelah melempar jumlah ula dan wusta. Jadi lempar jumlah ula, jumlah wusta, berhenti sejenak berdoa. Doa baik. Kalaupun nggak bisa ya Robbana atina fid dunya hasanah itu juga sudah. Nah maka jangan sampai ya kamu mengikuti atau punya mutawif yang menyesatkan gitu ya, mutawif yang pengennya golek gampang. Yang kedua bermalam di Mina pada malam ke-12. Nginep di sana. Hari kelima tanggal 12-nya berarti ini kalau di kita berarti hanya mutasrik karena juga hanya mutasrik cuman ritual haji masih berjalan. 12-nya yaitu melontar ketiga jumroh seperti yang dilakukan pada hari keempat atau tanggal 11 ya tadi jumroh ula, wusta, dan akobah. Kemudian baru meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam bagi yang buru-buru. Sedangkan bagi yang tidak buru-buru boleh menginap di sana. Baru di sini boleh ada opsi sebelum matahari terbenam berarti sebelum malam mau jalan silakan atau kalau nunggu malamnya ya silakan. Udah hari ketiga tanggal 13-nya, 11, 12, 13 jadi tasrik ini masih rangkaian ibadah haji. Dikhususkan bagi orang-orang yang tidak buru-buru pada hari ini yang melakukan melontar ketiga jumlah seperti yang dilakukan 2 hari sebelumnya. Ini pas jumlahnya sampai 3 hari berturut-turut. Dan setelah itu meninggalkan Mina. Adapun kegiatan akhir dari amalan haji adalah tawaf wada yang dilakukan ketika hendak pulang ke tanah.
Jadi siapapun yang ke sana, baik umroh maupun haji, ya ketika mau pulang disunahkan untuk tawaf wada. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, ada yang tidak. Saya termasuk yang memilih, atau saya termasuk yang memilih yang tidak wajib. Artinya kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Tapi kalau sempat lebih baik dilakukan. Tawaf, kalau dikatakan tawaf itu berarti menghubungi atau muteri Ka'bah 7 kali. Nah, apakah namanya tawaf wada, tawaf kudum, tawaf ifadah, sama saja 7 kali. Cuman rangkaiannya kalau tawaf wada itu tawaf tok, tawaf selesai. Nah, sunnah di Masjidil Haram itu adalah selain sholat tahiyatul masjid kalau memungkinkan, ya toh, maka sunahkan untuk tawaf, mubeng itu loh. Nah, mubeng itu pun juga ada tata caranya, ada bacaannya. Nah, kalau sebagian orang yang nggak paham bacaannya, maka dia pun mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga udah sah. Bahkan ada sebagian jamaah itu saya melihat membaca Quran sambil jalan. Ya, maka hal-hal seperti ini perlu dipelajari agar kemudian tidak terjadi kesalahan. Ini ringkasan dari kegiatan haji di bulan haji yang disusun oleh Syekh Al-Utsaimin, Maulana Haji.